Jalur pendakian Ciremai via Apui terletak di Argamukti, Argapura, Kabupaten Majalengka di ketinggian sekitar 1.500 mdpl. Total jarak tempuh dari basecamp Apui ke puncak Ciremai sekitar 7 km. Oleh sebab itu, jalur Apui ini dikenal sebagai jalur pendakian dengan jarak tempuh terpendek menuju puncak dan kaldera Kawah Sejati Gunung Ciremai. Untuk menuju ke Gunung Ciremai, jika kalian dari Jakarta, lebih gampang dari Terminal Bekasi naik bus jurusan Majalengka. Turun di Terminal Maja dengan tiket sebesar Rp50.000 dengan waktu tempuh sekitar 3-4 jam perjalanan. Sampai Terminal Maja, di situ banyak sekali jasa angkutan menuju basecamp Apui seperti ini dengan ongkos Rp60.000 paket pulang pergi. Dengan catatan harus menunggu penumpang penuh ya untuk bisa dapat harga murah segitu. Dan waktu ke sana, saya menghubungi Kang Ojan, salah satu driver basecamp beberapa hari sebelumnya untuk booking duluan. Dikarenakan pendakian kali ini saya hanya berdua bersama Bo, teman dari Jakarta, maka saya harus mencari barengan untuk bisa registrasi karena syarat minimal rombongan pendakian Ciremai adalah 4 orang. Beruntung saya ketemu Kang Eri, leader rombongan pendaki asal Bandung yang memperbolehkan kami bergabung. Ini adalah gerbang masuk jalur pendakian via Apui. Tanahnya sedikit basah karena emang sekarang ini lagi puncaknya musim hujan. Semoga aja hari ini tidak turun hujan lebat. Nih, tanah terasa gembur, basah, dan cuaca sih mendukung sih. Ya, semoga aja tidak terkena hujan lebat. Oh ya, buat teman-teman yang sebelumnya sudah subscribe channel Fake Traveler Vlog, terima kasih. Kalau ada yang nanyain kenapa Fake Traveler Vlog sekarang jarang upload video, karena udah bikin channel baru. Itu di channel ini. Di Ciremai ini gua berdua dari Jakarta, tapi karena peraturan baru yang minimal pendaki harus berkelompok 4 orang, gua sama Bo harus gabung sama pendaki lain. Kebetulan kita dapat barengan pendaki dari Bandung. Nah, sekarang mereka lagi di bawah, lagi sarapan dulu, sedangkan kita jalan duluan. Nanti juga ketemu di jalur atau enggak di pos camping sebelum summit. Ini jalurnya masih terlihat biasa, nanjak-nanjak biasa, belum terlalu curam, dan jalurnya juga lebar. Dari base camp, setelah jalanan yang agak menanjak, biarpun dibilang masih terbilang landai sih, ini ada turunan, sedikit bonus, terus jalan mulai menaik lagi, tapi tidak terlalu curam, masih terlihat wajar. Hati-hati dengan jalur persimpangan seperti ini. Ini ada jalur persimpangan. Ikutin aja jalur yang gede, karena ini adalah jalur evakuasi. Itu treknya lebih menanjak. Kalau ini adalah jalur normalnya. Dan hati-hati jalan licin. Dari tadi jalan yang lumayan lebar, sekarang jalanan udah mulai menyempit. Jadi jalanan jalurnya seperti ini.
dan sedikit berkabut. Ini terdapat bonus lagi nih, jalan lempeng cenderung menurun, lumayan bonus, kabutnya kelihatan. Satu hal yang gua seneng ke gunung itu ketika kita masih di jalur itu kita ketemu sama kabut itu kayaknya epic banget gunung itu. Itu salah satu hal yang gua suka ke gunung, melihat kabut. Bonusnya lumayan panjang nih, jalan lempeng cenderung menurun. Di depan nampak sebuah bangunan dan sepertinya ini pos 1. Berangkat dari base camp jam 9 kurang 15, sekarang setengah 10. Lumayan cepet karena kita jalannya pelan banget. ...45 menit dari base camp. Ya standar lah. Kita lanjut ke pos 2. Masih semangat, Bu? Semangat. Alon-alon, sing penting kelakon. Lanjut. Bang, di mana kita? Tanjakan curam pertama selepas pos 1. Jalanan udah dipenuhi sama akar. Gambarannya angka ini buatanku main apik. Bodoh atau gagal gitu. Ya aku udah beli terus iya. Iya. Enggak mandi. Ya sing apa? Sing biasa apik sing tengah iki gede. Cuman ora kayak lagi ora. Berapa? Apik ini. Kenapa bae? Cari kurang kali. Mbok dan Mbok apa tenaga? Bayu. Oh iya Bayu. Biasanya kan apik kan buat rezeki biasanya. Iya. Sedikit bonus, kira-kira cuma 15 meter. Di depannya itu udah tanjakan curam banget. Ini ada 2 persimpangan, sebelah kanan sama sebelah kiri. Ini kayaknya enakan yang lewat sebelah kiri. Yang sebelah sini terlalu curam. Biarpun di sini juga curam juga sih. Ya, kita lewatin aja. Curam banget ini.
sangat landai. Landai. Trek masih curam. Tapi kalau weekend di Ciremai ini banyak sekali teman pendaki. Jadi kita enak. Bisa dibayangin kalau kita dalam kelompok kecil, apalagi solo hiking, ini akan lebih menguras tenaga karena treknya terus naik. Trek down pos 2 Tegal Pasang. Kalau weekend rame. Ini nih rombongan Bandung yang kemarin ketemu di base camp. Semangat. Karena kita cuma berdua, jadinya harus gabung sama rombongan Bandung. Ya, ayo. Dari pos 1 setengah 10 sampai pos 2 setengah 12. 2 jam sampai pos 2. Jalurnya udah terjal semua. Istirahat dulu. Berangkat dari pos 2 jam 12.15. Masih terlihat tidak begitu curam, tapi nggak tahu di depannya lagi. Akar-akar pohon mendominasi jalur, jadi jalur juga nggak terlalu licin. Bukan ini masih enak. Berjalan sekitar 50 meter dari pos 2, kita sudah disambut dengan tanjakan curam lagi. Terlihat sampai ke atas, dipenuhi dengan akar-akar. Beruntung banget kita kesini, cuaca sangat mendukung, biarpun sekarang lagi puncak-puncaknya musim penghujan. Aman, Bo? Aman. Lanjut. Trek down. Puncak bukit maksudnya. Itu di depan jalan turunan. Nurunin bukit. Bonus turunan. Lumayan. Nyegerin kaki dan napas. Waduh, hati-hati licin. Nah, turunan sedikit doang, itu di depan nanjak lagi. Gak apa-apa, namanya juga bonus, dikit juga gak apa-apa, yang penting bonus. Kabutnya udah hilang, agak panas dan agak gerah.
Sepi, oi. Udah pada di depan. Tuh Bu di belakang. Ayo Bu. Lumayan bonus. Mantap, mantap. Ayo Bu, pos 3 Bu. Depan pos 3 Bu. Mana IPK 3 aja susah. Pos 3 bukan? Iya. Pos 3. Dapat juga deh. Pos 3 akhirnya. Mas Jo ya? Pos 3. Mungkin dulu di sini ada pasar atau Oh, supermarket. Cengkar, pot-pot. cengkar. Biarpun treknya nanjak terus dari pos 2 tadi, jarak tempuhnya nggak terlalu lama sih. Gua aja tadi yang berhenti 1 jam nyampe di pos 3. Kalau ngejos mah 20 menit nyampe kali. Kalau ngejos. Tadi gua malah sempat tidur sebentar malah di jalur. Tadi dari pos 2 jam 12.15, sekarang jam 1.15 udah nyampe pos 3. Beristirahat 15 menit cukuplah untuk menghela nafas, dan saya melanjutkan perjalanan ke pos 4. Karena kondisi sedikit gerimis, gambar ini saya ambil menggunakan action cam. Tapi sayang gambar sedikit goyang tanpa stabilizer cam. Kondisi trek menuju pos 4 ini merupakan kontur tanah keras, diselimuti akar-akar pohon yang membuat kuat permukaan tanah. Jangan berharap bonus di trek kali ini, karena trek terus menanjak dengan tingkat kemiringan yang bervariasi. Estimasi waktu tempuh normal menuju pos 4 ini adalah 1 jam. Di trek ini saya sedikit kesal dengan cuaca yang sangat cepat berubah dari panas, hujan, bisa panas kembali dan hujan lagi. Tapi itulah nikmatnya naik gunung. Lebih baik cuaca cepat berubah daripada mantan yang perubahannya tak bisa diperkirakan. Ya enggak. Sepertinya di depan adalah pos 4 Tegal Jamuju, dan saya akan kembali beristirahat di sini. Start dari pos 3 jam 13.30 dan sampai pos 4 jam 14.45. 1 jam 15 menit waktu yang saya tempuh dari estimasi normal 1 jam. kamu sebagai monyet dulu. Coba yang bagus dong, gelantungannya yang bagus. Strategi. Tuh ajar kenal tuh. Ada malu. Punya 16 terang. Bayi beruang. Wah, kamu ngaco. Duaan gitu. Coba wawancarai udah berapa lama? Jawab. Bahasa tubuh. Pakai bahasa Arab nih, Kuma. Apa bahasa Arabnya? Ina malu bin niat. Apa tuh artinya tuh? Segala sesuatu harus dengan niat. Nges apa Mantap. Tok dik niatna kumaha? Mun capek nya maksakeun. Penting ka puncak. Capek. Kamu tuh nggak ngerti ya? Gak ngerti gua. Hujan lumayan deras tiba-tiba mengguyur. Padahal waktu itu, kami berencana melanjutkan perjalanan menuju pos 5 setelah istirahat lumayan lama sekitar 30 menit.
Alhasil rombongan menunggu hujan reda dan itu berarti kami akan lebih lama lagi terdiam. Dan itu kurang bagus untuk fisik kami. Saya ikut berlindung dari terpaan hujan di bivak yang didirikan teman pendaki Bandung. Meski dari jauh kelihatan ada aja teman pendaki lain yang masih melanjutkan perjalanan dalam kondisi hujan seperti ini. Hujan sedikit mereda, dan itu kesempatan kami melanjutkan lagi perjalanan di saat tubuh sudah mulai terasa kaku menggigil. Rintik-rintik hujan masih dapat saya rasakan ketika memulai lagi perjalanan menuju pos 5, pos camp terakhir via Apui. Cuaca di Ciremai saat itu sangat susah ditebak. Belum berjalan jauh, cuaca kembali terik setelah diguyur hujan. Trekking menggunakan jaket windproof membuat kondisi yang saya rasakan amat panas dan gerah. Sampai akhirnya saya harus mencopot lagi jaket karena kepanasan yang sebelumnya saya sangat merasa kedinginan. Bicara soal trek, jalur menuju pos 5 ini lumayan terjal, tanpa adanya bonus sama sekali. Trek terus menanjak dengan kemiringan bervariasi, dengan kontur tanah liat sedikit licin setelah hujan mengguyur. Memulai trekking dari pos 4, sekitar pukul 4 sore saya berharap bisa sampai pos 5 dan mendirikan tenda sebelum senja tenggelam. Estimasi normal dari pos 4 menuju pos 5 adalah 1–1,5 jam. Jika kalian pejalan pelan seperti saya sarankan untuk membawa baterai senter cadangan untuk berjaga-jaga kalau kemalaman di trek. Karena baterai senter satunya lagi kalian siapkan untuk summit bukan? Jadi kalian tenang saat summit dini hari nanti, jika sampai kemalaman sebelum tiba di camping ground. Di beberapa trek yang curam, jalanan sedikit basah membuat tanahnya menjadi licin. Tapi tenang, di titik-titik dengan trek curam apalagi di musim penghujan yang jalurnya menjadi licin sudah dipasangi webbing. Apresiasi deh buat pengelola Taman Nasional Gunung Ciremai. Saya telah berjalan hampir 1 jam dari pos 4 dan berada di ketinggian sekitar 2100 mdpl. Itu artinya tinggal sedikit lagi saya mencapai pos 5, yang berada di ketinggian sekitar 2500 mdpl. Di pos 5 itulah batas aman mendirikan tenda sebelum melakukan aktivitas summit pada dini hari. Tapi saat ini saya masih harus trekking sebelum senja makin dalam, dan usahakan tidak kemalaman menuju pos 5. Setelah berjalan 1 jam 10 menit, akhirnya trek down, tiba di Sangyang Rangkah, pos 5 pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Jam menunjukkan pukul 4:15. Ini kita mau summit. Mungkin perkiraan sih sekitar 2 jam normalnya nyampe. Estimasi waktu tempuh dari pos 5 menuju puncak adalah 2–2,5 jam. Saat weekend seperti ini sangat ramai pendaki, dan waktu favorit pendaki untuk summit antara pukul 3 sampai pukul 4 pagi untuk mendapatkan sunrise. Aman, Bu. Dari pos 5 summit attack langsung diajar tanjakan terus nih sampai puncak katanya. Suasana juga agak gerimis sedikit. Jalur saat itu sempat tertahan karena sempitnya jalur dan ramainya pendaki, serta ada beberapa pendaki yang berhenti di jalur. Ini merupakan pengalaman pertama saya terkena macet gunung, di gunung yang justru kental dengan aura mistis dan tanjakan terjalnya. Saya tak tahu pasti apa tujuan masing-masing pendaki bersusah payah mencapai puncak. Sedang saya pun juga pasti akan sangat kebingungan jika ditanyakan perihal tersebut. Karena sejak pertama saya mencintai gunung tak ada alasan untuk itu, padahal dulu saya sangat membenci gunung. Tentu kalian akan maklum dengan peribahasa, benci belum tentu tidak mencintai. Maka hati-hati dengan benci, sebab benci suatu saat bisa jadi benar cinta, bukan? Hah. Cuaca saat summit susah ditebak, kadang gerimis, kadang angin kencang, kadang hening.
Usahakan tetap membawa jas hujan biarpun cuaca cerah, serta jangan lupa juga jaket windproof untuk angin kencang, karena cuaca sangat susah diprediksi. Satu lagi, jangan berharap bonus saat summit Ciremai ini. Lumayan yuk. Kita udah sampai di Simpang Apui. Yang sebelah kiri itu dari jalur Palutungan ya. Iya. Yang sebelah kanan yang tadi kita lewatin itu dari Apui. Ini bentar lagi udah nyampe pos 6. Benar-benar luar biasa nih jalurnya. Tanjakannya benar-benar curam. Tadi berangkat jam 4:15. Sekarang udah setengah 6. Bentar lagi udah nyampe pos 6. Nah katanya dari pos 6 ke puncak itu jalan santai 30 menit udah nyampe puncak. Ya lanjut lagi jalannya. Apa sih dibawa? Mantap bener jalurnya. Nih batu-batu padas nih, kemiringan bisa sampai 80 derajat ke atas. Di belakang udah mulai kelihatan lautan awan sama dasar bawah rumah-rumah penduduk udah mulai kelihatan. Awannya juga samar-samar udah kelihatan. Cakep nih, jam menunjukkan setengah 6. Mantap. Ciremai. Itu atas itu sepertinya udah, itu udah pos 6 ya, Ayah. Yang itu tuh, ujung itu. Jam sudah mendekati pukul 6 pagi, dan fajar mulai terpendar. Segala kegelapan mulai tersibak dan pemandangan memukau sudah mulai bisa dirasakan keindahannya, membuat saya semakin bersemangat untuk segera menapak puncak tertinggi Jawa Barat. Makin ke atas, trek summit Ciremai ini berupa batu-batu padas yang keras, dan sesekali saya harus mengangkat lutut tinggi-tinggi untuk melewati trek terjal nan curam seperti ini. Mendekati puncak, kita juga disuguhi pemandangan bekas kebakaran yang terjadi saat musim kemarau sebelumnya, yang hanya menyisakan pekat hitam arang dari sisa-sisa pepohonan yang hangus dilalap api. Kita berharap ekosistem Ciremai kembali pulih dan menghijau kembali seperti semula. Track down. Akhirnya sampai di pos 6 Gua Walet, pos terakhir via Apui di ketinggian 2900 mdpl, yang hanya terpaut seratusan meter dari puncak Ciremai di ketinggian 3078 mdpl yang merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Ingat, jangan remehkan jarak yang hanya terpaut seratusan meter. Biarpun puncak sudah terlihat sangat dekat, namun trek curam seperti ini masih perlu kalian lewati dan siapkan tenaga lebih di tangan dan kaki untuk menopang badan kalian sendiri. Kepuasan bisa melewati trek seperti itu mungkin hanya bisa dirasakan bagi kalian yang telah melewatinya. Dan sesekali lihatlah ke belakang, indahnya lautan awan begitu memukau meski ini belum di puncak. Semangat pun bertambah berlipat-lipat untuk terus melaju, dan lelah pun tak saya rasakan lagi melihat ciptaan Tuhan seperti ini.
Garis horizontal di paling ujung itulah puncak Ciremai terlihat begitu gagah. Tapi kadang apa yang kita lihat tak seindah kenyataannya. Jalan terjal nan curam masih harus dilewati, terhampar di depan mata. Puncak Ciremai, tepat pukul setengah 7 pagi. Dan 2 jam 45 menit waktu yang saya tempuh dari pos 5. Dari puncak jalur Apui Palutungan, saya masih harus jalan ke arah kanan untuk mencapai puncak tertinggi. Di ketinggian 3078 mdpl puncak tertinggi di Jawa Barat. Sorry. Bu. Sampai juga. Ragdown atap Jawa Barat, Bu, 3000 mdpl pertama, Bu. Debut 3000. Aduh, jalurnya bener. Mantap. Mantap, Jos. Gue jadi inget omongan Dodi. Kalau Ciremai nanjak banget. Nanjak banget. Kayak gini juga. Dengkul ketemu muka kalau naik. Jangan ke sana ya. Anjir. Gue sekarang percaya doh omongan lo. Dengkul ketemu muka. Asli mantap banget ini. Dari situ bagus ke kawahnya. Berjalan di atas punggungan naga seperti ini mengingatkan saya dengan jalur summit salah satu gunung di Jawa Timur. Pasti kalian sudah tahu kan gunung mana yang saya maksud? Di lembaran baru dalam kehidupanku ini, hanya senyum yang bisa aku kembangkan tanpa orang harus tahu apa yang kurasakan. Dan aku akan terus berjalan, walau di kanan kiri jurang. Seperti halnya gunung yang dulu aku benci, walau suatu saat kebencian itu datang kembali, aku akan tetap mencintaimu di hati. Seperti jalur Apui ini, jalur terpendek pendakian Gunung Ciremai.
Ciremai memang mantap. Cukup sekian dulu kali ini ke Ciremai. Sampai jumpa di gunung selanjutnya. Naiknya mantap, turunnya nih juga mantap juga ini. Bu, mantap nih turunnya nih. Nasinya bang. Lapang ini jalur puncak. Goa Walet. Tadi pas berangkatnya nggak ketemu, alias nggak ngelihat karena masih gelap. Nah, ini nih yang namanya Goa Walet. Di sini juga katanya ada sumber air. Coba kita masuk. Ada apaan di dalam nih? Yang pasti sih ada airnya. Cuma waletnya nggak tahu ada apa enggak nih. Nah ini buat tempat ngambil air. Sini. Ini kesini lagi. Situ udah gelap. Gak tahu di situ ada jalan tembusnya lagi enggak. Kalau ngeliat ke atas juga nggak ngeliat walet. Tadi pas berangkat nggak nemu, alias nggak kelihatan karena tadi masih gelap ya. Itu tapi di posisinya dia harus turun curam ke bawah. Ntar naiknya lagi PR banget nih. Itu yang di atas jalur ke puncak. Puncak di sini nih. Tuh kalau dari sini ya sekitar 10 menit ke puncak. Jadi posisinya udah deket banget dari puncak ini. Udah kita naik aja. Mau balik capek. Yang penting udah tahu itu namanya Goa Walet. Naik lagi nih PR, naik.